memaparkan hasil diskusi kami yaitu jasa-jasa bank lainnya. Perkenalkan, nama saya Elisa Emarukayo Tasoik dan teman saya. Nama saya Syafitri Hadayani. Nama saya Yogi Marcela Yusuf. Saya Dida Nur Maulida. Saya Fitria Deviani. Saya Nur Aziza. Saya Rizka Putri Julita. Selain menawarkan produk simpanan, kredit atau pembiayaan, bank juga menawarkan beragam jasa perbankan. Jasa-jasa yang ditawarkan kepada masyarakat mempermudah berbagai transaksi ekonomi masyarakat dan menunjang pemasaran produk simpanan dan kredit atau pinjaman. Semakin lengkap jasa yang ditawarkan oleh sebuah bank, maka semakin handal pelayanan yang diberikan bank tersebut. Bank menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, seperti saat ini ada bank digital yang memungkinkan pembukaan rekening dilakukan secara digital, mobile banking yang memungkinkan nasabah bertransaksi secara online, dan sebagainya. Manfaat layanan jasa buat bank. Sebagai salah satu sumber pendapatan, bank terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan beragam layanan jasa perbankan agar jumlah fee yang diperoleh meningkat. Secara umum, fee tersebut diperoleh menjadi dua saluran. Yang pertama yaitu kantor cabang, yang dimana nasabah yang ingin memanfaatkan jasa-jasa sebagai besar akan dikenakan fee, terkecuali yang berhubungan dengan pemerintah seperti layanan pembayaran pajak, PBB, PNBP, dan sebagainya. Jasa-jasa yang disediakan itu kantor cabang yang meliputi jasa yang terkait dengan transaksi dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Nah, terus ada fasilitas digital. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memudahkan bank dalam meningkatkan layanan jasa kepada nasabah dan debitur kami melalui penyediaan berbagai layanan jasa yang berbasis teknologi. Jasa-jasa yang disediakan itu berupa fasilitas digital meliputi jasa yang terkait, yaitu internet banking personal atau mobile banking, dan yang kedua itu adalah internet banking corporate. Jenis-jenis jasa terdiri dari 11. Yang pertama ada transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang melewati bank yang dapat dilakukan dalam kota, luar kota, ataupun ke luar negeri. Sarana yang dapat digunakan dalam transfer tergantung dengan keinginan nasabah. Salah satu jasa atau layanan transfer yang biasanya dilakukan atau diminati oleh nasabah adalah online transfer. Online transfer adalah cara pengiriman uang dari bank satu ke bank yang lain yang dapat dilakukan melalui mobile banking ataupun ATM yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua ada clearing. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau yang biasa disingkat SKNBI merupakan sistem layanan pembayaran reguler, penagihan reguler, kiriman uang, dan clearing warkat debit. Proses clearing Bank Indonesia meliputi proses clearing debit dan clearing kredit yang diselesaikan secara nasional. Proses clearing adalah proses pertukaran warkat antar bank untuk bank maupun untuk nasabah yang diselesaikan pada suatu waktu. Untuk bisa melakukan clearing, bank atau lembaga harus memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bersedia menjadi peserta clearing. Yang ketiga yaitu Real-Time Gross Settlement atau RTGS. Real-Time Gross Settlement adalah sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real-time. Perbedaan antara sistem clearing dan BI RTGS adalah pada sistem penyelesaiannya. Sistem clearing dilakukan secara per batch atau terdiri dalam beberapa transaksi, sedangkan RTGS per individual transaksi dan mendesak. Sistem ini digunakan untuk mengirim uang dengan nilai nominal 100 juta ke atas, dan peserta sistem BI RTGS adalah bank dan non-bank. Selanjutnya yang keempat yaitu kiriman uang luar negeri atau remittance. Proses pengiriman uang atau remittance berbeda dengan transfer uang antar bank yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank harus menjadi anggota SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication dan memanfaatkan sistemnya untuk remittance. Perbedaan lainnya adalah untuk sistem remittance ini membutuhkan waktu hingga uang diterima di rekening.
yaitu outgoing transfer atau kiriman ke luar negeri, dan incoming transfer kiriman dari luar negeri. Inkaso adalah proses penagihan warkat seperti cek atau travel check yang biasanya berasal dari luar negeri ataupun luar kota. Jadi fitur utamanya itu meliputi cek, travel check, atau dokumen keuangan yang sejenisnya. Jadi waktu prosesnya itu, proses penagihan warkat dapat memakan waktu antara 1 hingga 4 minggu. Biasanya besaran biaya yang dikenakan bervariasi tergantung pada kebijakan bank itu sendiri serta lokasi asal warkat, apakah dari kota lain atau dari luar negeri. Contoh kasusnya yaitu misalnya seorang nasabah menerima traveler check dari kerabat yang berada di luar negeri dan menggunakan layanan inkaso bank untuk mencairkan dana tersebut. Selanjutnya ada layanan Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box ini adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dokumen ataupun barang berharga secara aman di bank. Untuk bahan utama dari SDB ini terbuat dari bahan tahan api dan kokoh sehingga barang yang disimpan itu akan terlindungi. Untuk lokasi penyimpanannya ini di dalam ruang khazanah atau brankas yang sangat aman di dalam bank. Untuk barang yang dapat disimpan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dokumen seperti surat nikah, sertifikat tanah, surat perjanjian, atau identitas seperti paspor, atau barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Untuk biaya dari Safe Deposit Box ini dikenakan biaya sewa untuk penggunaan yang bervariasi tergantung pada ukuran kotak dan kebijakan bank itu sendiri. Untuk contoh kasusnya, misalnya gini, seorang nasabah menggunakan SDB untuk menyimpan dokumen penting seperti surat nikah, sertifikat tanah, atau beberapa emas berharga lainnya. Selanjutnya di sini ada penukaran uang atau money changer, yang dimana bank ini menyediakan beberapa mata uang luar negeri yang ditukarkan dengan mata uang rupiah. Harga beli bank kepada nasabah lebih murah dibandingkan harga jual bank kepada nasabah. Selain itu, adanya perbedaan harga jual dan harga beli dalam transaksi retailer, serta jual beli valuta asing dalam bentuk banknotes. Nilai tukar valuta asing terhadap rupiah ini berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, ada juga perbedaan harga antara banknotes atau uang dalam bentuk fisik dan harga non-fisik. Selanjutnya ada letter of credit atau LC, yang dimana applicant atau importir yang merupakan nasabah meminta kepada bank atau ini disebut sebagai issuing bank untuk menerbitkan LC yang berisi janji bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada penerima LC atau eksportir. Dan pembayaran ini akan dilakukan ketika syarat dan kondisi yang tertuang dalam LC terpenuhi. LC juga disebut sebagai dokumen kredit karena dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran. Selanjutnya nomor 9 yaitu Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN. SKBDN merupakan janji tertulis yang tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan oleh leasing bank atas permintaan pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada penjual. Pembayaran akan dilakukan bila syarat dan kondisi yang tertuang di dalam SKBDN terpenuhi. Selanjutnya yang ke-10 ada bank garansi. Bank garansi merupakan penjaminan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan penerima jaminan apabila nasabah melakukan prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban terhadap penerima jaminan. Sebagai jaminan, nilai jaminan yang diterbitkan oleh bank sebesar nilai yang diminta oleh penerima jaminan. Penggunaan bank garansi antara lain untuk garansi penawaran, garansi uang muka pekerjaan, garansi pelaksanaan pekerjaan, garansi perdagangan, dan garansi penyerahan barang. Selanjutnya yang ke-11 yaitu jasa untuk keperluan pasar modal. Selain melayani nasabah perorangan, jasa-jasa bank juga ditunjuk untuk nasabah korporat atau perusahaan.
Bank juga memberikan jasa untuk aktivitas yang terkait dengan pasar modal. Bank memberikan jasa-jasa antara lain yang pertama ada bank kustodian. Bank kustodian bertugas untuk menyimpan dan mengelola aset-aset milik investor, termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka juga mengelola transaksi atas aset tersebut, seperti pembelian, penjualan, dan distribusi dividen. Yang kedua ada wali amanat. Wali amanat berperan sebagai pihak yang mengelola aset-aset tertentu atas nama pihak lain. Dalam konteks pasar modal, wali amanat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak investor dalam suatu investasi kolektif terlindungi dan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan investasi tersebut dipatuhi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum